of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, ada wacana nih dari Jaksa Agung yang ingin mengubah sistem tindak pidana korupsi dengan nilai di bawah 50 juta tanpa ada eksekusi pidana. Nah, ini cukup dengan pengembalian dana negara aja. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini memang apa yang dihimbau atau diputuskan atau diusulkan ya. Ini kan sepertinya baru wacana ini ya. Tapi yang mengutarakan kan Jaksa Agung ya. Betul. Jaksa Agung itu kan ya kekuasaannya kan luar biasa untuk segi-segi hukum ini ya. Karena tugasnya jaksa itu kan menuntut ya. Nah, sekarang dengan konsep kalau korupsinya, ini bicarakan soal korupsi ya. Yes. Yang korupsinya itu kalau di bawah 50 juta, maka lebih baik 50 juta itu asal uangnya dikembaliin kepada negara. Secara materi kan negara jadi nggak rugi. Iya. Ya, diambil 50 juta udah dikembaliin 50 juta. Ya. Tapi kalau orang perbankan ya akan bilang rugi. Ya kalau 5 jutanya korupsinya 10 tahun yang lalu, sekarang sudah berapa harusnya gitu kan. Ya, tapi itu secara perhitungan seperti itu kan juga bisa menyusul. Oke. Ya, kalau aturannya sudah ada ya memang harus bayar kerugiannya berapa gitu. Ya, dan kalau itu sudah dibayar, maka dibebaskan dari hukuman fisik untuk masuk penjara itu. Ya. Nah, ini ya jadi lebih lagi dipertanyakan alasannya apa kok maling ketahuan sudah dikembaliin terus nggak diapa-apain ya. Ya sebetulnya ya bukan nggak diapa-apain, cuman dibina. Ya dikasih peringatan, mungkin dikuliahin besok jangan begitu lagi lah sebagainya ya, atau mungkin disuruh apel seminggu 2 kali misalnya begitu dan macam-macam lah ya. Ya cuman salah satu alasannya itu kan karena Menkumham kita ya itu kan sering berbicara di media-media juga kalau bahwa anggaran dari pemerintah untuk memberi makan sama kaum terpidana yang dipenjarakan itu juga karena ruangannya penjara itu sudah terlalu penuh. Ya. Jadi ini kan menjadi karena terlalu penuh, biaya makannya juga tambah terus, anggarannya kurang, maka lebih bagus jangan memenjarakan orang. Ini kan paradigmanya kan begitu. Ya. Nah, ini yang menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman semua ya, masyarakat lah. Ini gimana bagi mereka-mereka yang berkecimpung di dalam dunia keadilan ya, ini nganggap ini apa adil? Orang maling, ketahuan maling terus dikembaliin terus selesai. Tidak dimasukkan penjara lagi. Nah, ini kan ya memang menjadi bahan pertanyaan. Ya. Apa boleh seperti itu? Gara-gara penjara penuh ya. Jadi lebih bagus jangan ada orang yang di penjara lagi. Sebentar, kalau kita lihat dari wacana ini ketika nanti yang korupsi di bawah 50 juta nggak apa-apa dibebasin lagi asalkan dananya dikembalikan, ini apakah akan memberikan efek jera ya untuk pelakunya? Ya otomatis korupsi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang nekat mau korupsi itu juga mikir-mikir. Ini kan alias memberi lampu hijau. Kalau korupsinya di bawah 50 juta kan tidak masuk penjara. Iya.
lampu hijau kan. Jadi sekarang korupsi beramai-ramai, berjemaah. Ya semua orang korupsi di bawah 50 juta. Nanti kan dibebasin kabeh. Ya, dan itu masih dengan catatan kalau ketahuan. Ya. Nah, sekarang biasanya orang kalau audit untuk melihat apakah terjadi korupsi atau tidak, itu kan yang dilihat tuh biasanya anggaran-anggaran yang gede-gede. Ya. Jadi kalau kelihatannya gede-gede baru diperiksa. Kalau ini kecil-kecil ada paling korupsinya 50 juta, ya udahlah kan tetap dibebasin. Wah, ini pencoleng-pencoleng koruptor ini kan juga akalnya banyak. Ya, jadi kalau korupsi berjemaah, ya kan, atau dibagi-bagi kong kali kong malahan ya. Punya anak buah 10, ayo semua korupsi ya 50 jutaan semua. Jadi uang negara 500 juta habis. Tapi kan kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, aman. Ya ini kan memang jadi dirasakan kurang adil ya. Tapi apa hukuman yang tepat ya Om Bob untuk tindak pidana korupsi khususnya yang nilainya kecil-kecil gitu? Ya tetap penjara, nggak ada yang lain. Karena hukum di undang-undang itu kan pasti ini termasuk tindakan kriminal, harus dihukum. Ya nggak bisa kalau dibebaskan. Tapi tadi kalau tiba-tiba atau semakin lama semakin penuh penjaranya gimana dong? Ya makanya ini kan jadi aneh alasannya kok seperti itu. Ya jadi ini memang blunder lah ya. Kita juga bingung loh. Kok seperti itu? Ini kalau kita lihat di masyarakat pada umumnya. Ya, ini kalau kita tahu, misalnya handphone kita ada harganya ada yang 2 juta, 3 juta, ya, di bawah 50 juta lah ya kan. Itu tiba-tiba kita kehilangan, terus selang beberapa menit kemudian ketemu sama orangnya yang ngambil itu, dan betul barangnya sudah memang di tangan dia dan kita ambil. Itu aja kita udah marah kan. Orang yang tahu aja, yang lihat juga marah, orang itu bisa dipukul. Jadi hukum rimba untuk pencuri-pencuri kecil itu kan ya dipukul, ditempeleng. Ya kan? Paling sedikit ya istilah Jawanya itu kan, bahasa Jawanya itu kan bogem mentah. Pukul, dak, ya udah selesai. Tapi kalau ini yang sudah ketangkap negara malah dibebaskan. Ditempeleng aja enggak. Kalau ditempeleng kan enggak boleh ya. Ini kan jadi mengganggu keadilan. Ya, dan ini menggelitik dunia pendidikan. Seolah-olah sekarang dunia pendidikan yang kemarin-kemarin itu kan jadi salah. Kenapa bisa ke pendidikan ya Om Bob? Ya misalnya kalau ada anak kecil, ada anak kita, keluarga kita, itu berbuat sesuatu. Ya, anak-anak itu kan nakal itu. Bisa saja pada suatu saat diminta tolong sama orang tuanya, misalnya ya beli barang. Ya, harganya misalnya disuruh beli makanan atau beli apa, harganya katakanlah 50.000, dikasih uang 100.000 sama orang tuanya, terus dibelanjakan. Pulang dikembaliin 40.000, katanya ini makanannya tuh 60.000. Padahal cuma 50.000. Ya, nah orang tuanya kan tahu. Biasanya 50.000 kok ini 60.000. Ya, akhirnya ketahuan bahwa ternyata anaknya ini nakal. Ya, 10.000-nya nggak dikembalikan ke ibunya, tapi 10.000-nya dikantongin untuk uang jajan. Ya, nah ini orang tua manggil anak itu kan, loh ini harganya berapa? Ya, kan dia bilang 60.000. Tetap kan, anak kecil kan, ya kalau bisa ya jangan ketahuan sama orang tuanya kan juga nggak enak. Nanti diminta kembali nggak bisa jajan, ya kan? Ini kenakalan anak kecil tuh umum terjadi seperti ini. Justru dengan situasi seperti ini orang tua kan memberi pendidikan.
Jangan kayak gitu, ini dulu namanya korupsi. Ya, orang kalau korupsi itu jelek. Ya, nanti kamu tidak dipercaya lagi. Sehingga nanti merugikan masa depan Anda. Kan teori agamanya kan jangan berbuat curang, jangan suka ngapusi. Itu kan diajarin mulai kecil sama orang tua. Iya kan? Nah sekarang kalau tiba-tiba ada situasi kalau maling korupsi 50 juta ke bawah terus asal uangnya kembali, ya itu tidak salah, tidak dipenjara. Kita yang ngasih contoh sama anak-anak kita gimana caranya? Atau mau ngomong nih, itu menurut ajaran yang umum, menurut agama kita itu tidak baik. Itu namanya korupsi. Walaupun nilainya kecil itu kan nggak boleh. Itu namanya sudah korupsi, sudah mencuri yang bukan haknya. Tapi sekarang kan mungkin ada aturan kalau nyurinya kecil. Gak apa-apa. Ini gimana ngomongnya kita sama anak-anak kita? Itu sangat ganggu. Sangat ganggu. Ya, belum nanti kalau guru-guru di sekolahan. Ya. Nah, sekarang kalau sekolahan, di tempat sekolahan itu juga ada oknum-oknumnya yang korupsi. Ya kan? Itu gimana? Ya cara ngajarin, katanya kan sekarang pendidikan anti korupsi itu kan juga penting. Nah sekarang kalau apakah pendidikannya harus ngomong kalau korupsinya kecil nggak apa-apa? Ya kalau jangan korupsi besar seperti itu. Ini kan repot, ya kan? Lah kita nggak ngerti nih. Sempat ada yang berkomentar Om Bob, sebenarnya kalau koruptor, berapapun nilai yang dikorupsi harusnya dihukum seberat-beratnya. Bahkan kalau perlu hukuman mati. Ketika hukuman mati ini kan nantinya akan memerlukan pertimbangan dari sisi hak asasi manusia. Gimana nih Om Bob? Ya memang sebetulnya itu kalau ada 10 orang ditanya, korupsi itu merugikan apa mensejahterakan negara gitu kan. Ya 12 orang akan ngomong korupsi itu merugikan negara. Ya. Contohnya banyak kan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia zaman kuno yang gede-gede yang hebat-hebat itu, Majapahit, Singasari, itu macam-macam itu kan menurut pelajaran yang kita terima waktu sekolah itu kan mereka menjadi jatuh, menjadi lemah karena terjadi korupsi yang besar-besaran dari para abdi dalam ya waktu itu kan istilahnya itu. Jadi artinya pegawai-pegawai negeri, pegawai-pegawai kerajaan itu korupsi. Seharusnya membuat rakyatnya makmur, tapi kok dikorupsi sehingga makin lama makin lemah. Ya, nggak cuman itu. Dulu kan ada VOC lah. Di Indonesia yang sekarang kan juga lagi hot tuh, katanya ada VOC baru nanti di Kalimantan. Ya kan? Nah VOC itu dulu kan di Indonesia tuh yang menjajah Indonesia tuh kan sebetulnya pertama kali kan bukan pemerintah Belanda tapi VOC-nya kan. Terus dibantu sama pemerintah Belanda sehingga VOC itu menguasai Indonesia. Ya, konon kan ceritanya itu kan 300 tahun kita dijajah. Ya. Nah itu akhirnya VOC yang demikian kuat kan juga jatuh kan, bangkrut. Ya menurut sejarah loh, karena terjadi korupsi juga, korupsi. Jadi VOC yang demikian besar, demikian kuat, modalnya kan cuman tanam paksa. Rakyat kita disuruh nanam Polowijaya kan, rempah-rempah itu terus diangkuti ke Eropa sama VOC dijual di sana, untungnya besar-besaran. Nah itu kan bangkrut karena korupsi. Semua orang tahu. Jadi korupsi itu memang sumber menjadi negara lemah kalau terjadi korupsi. Artinya berarti cukup masuk akal kalau koruptor dihukum seberat-beratnya, Bob. Iya. Itu memang terjadi, harus. Ya, banyak contoh negara jatuh karena korupsi. Nah sekarang
satu-satunya jalan itu kan memang untuk memberantas korupsi itu gimana? Ya kalau ketahuan harus dihukum berat. Konsep hukuman supaya orang takut itu kan orang kalau berbuat berani melanggar hukum maka hukumannya berat. Ya, bisa berat secara fisik. Kalau secara fisik kan zaman dulu ya. Kamu kalau berbuat kesalahan maka dihukum paksa. Artinya kerja paksa. Ya terkenal dulu kalau di Pulau Jawa, ini zaman pemerintahan VOC Belanda ya, penjajahan itu kalau kita berbuat salah, berbuat salahnya zaman dulu kan yang nentukan ya kolonial kan, pemerintah Belanda. Kalau you anti Belanda, ya kepengen merdeka itu udah salah kan? Wah ditangkap. Dikirim ke Sumatera supaya kerja di sana ya, dibuang lah, artinya kerja paksa. Nah kalau yang terkenal di dunia itu kan kerja paksa di Siberia dulu zamannya Rusia Soviet itu ya. Kalau kamu salah kirim ke Siberia ya untuk kerja paksa, menambang batu bara, membuat jalan kereta api, macam-macam ya. Itu kan hukuman-hukuman berat sehingga orang-orang pada takut. Ya, kalau saya berbuat salah maka secara fisik saya bisa repot. Itu zaman dulu. Ya, kalau sekarang kalau kamu berbuat salah secara fisik ya nggak disuruh kerja paksa, tapi masuk penjara kan? Dihilangkan kebebasannya, masuk di penjara. Kalau kita punya burung itu kan ya di dalam sangkar emas, nggak bisa kemana-mana, ya. Semua kegiatan dibatasi. Aturannya sih tidak boleh pegang handphone, tidak boleh punya laptop, ya. Tapi sekarang kan ya banyak yang bisa punya handphone, punya laptop gelap, ya. Nah, itu secara fisik zaman sekarang adalah seperti itu, ya. Dan yang terakhir, kalau memang kamu berbuat yang korupsinya besar-besaran, itu hukuman mati. Jadi hukuman itu konsepnya adalah membuat orang jera kalau dia berbuat kesalahan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu konsep dari hukuman seperti itu. Kalau kita mau membuat maju loh ya, membuat masyarakat kita maju, maka hukum itu harus bisa menyesuaikan diri dengan kehendaknya, dengan zamannya, agar supaya hukum itu tetap ditakutin. Ya, contohnya itu dulu kalau you ngelanggar lalu lintas, aturannya dibuat kan sudah 30 tahun yang lalu misalnya. Kalau you tidak pakai helm, maka hukumannya waktu itu kan cuma dendanya 5.000. Maka semua orang ya, melanggar semua. Tapi sekarang diperbarui, kalau tidak pakai helm, kalau nggak salah 250.000. Jadi orang, waduh ini secara ekonomi saya kalau nggak pakai helm kena denda 250.000, repot. Gitu kan? Nah jadi pada taat, pada patuh. Nah ini juga begitu. Gitu. Nah, korupsi, aku nggak takut kalau di bawah 50 juta lah. Nah, ini kan menganjurkan, awas ya kamu koruptor, ya hati-hati loh ya. Kita akan nangkap kamu kalau di atas 50 juta. Jadi kalau begitu ya sering-seringlah korupsi 50 juta ke bawah, asal jangan ketahuan loh. Itu kan. Ini yang repot. Ini susah sekali ya. Jadi memang sepertinya itu kan melanggar kaidah-kaidah hukuman. Ya contoh yang kemarin itu waktu COVID 2 tahun yang lalu rame-ramenya itu kan. Itu Indonesia waktu itu terkenal bahwa yang paling susah untuk dikendaliin berkumpulnya orang-orang. Ya paling susah untuk tidak bepergian. Himbauan nggak boleh mudik,
pulang kampung boleh. Misalnya itu kan jadi nggak karuan waktu itu kan. Itu salah satu yang dianalisa itu adalah menjalankan peraturannya tidak ketat. Ya, kalau kita lihat di televisi itu di Itali, itu kalau ada yang melanggar langsung ditangkap, masuk penjara. Ya, terus di Australia kalau tidak pakai masker didenda. Kalau dirupiahkan kan bisa 60 juta rupiah antara itu ya. Nah, di sini kan kalau ketangkap malah dikasih masker, besok lagi dipakai ini maskernya gitu. Ya, besok ngelanggar lagi kasih masker lagi. Begitu ya. Nah, ini kan semua tidak membuat jera, jadi aturan yang harusnya dijalanin ketat menjadi tidak dijalanin sama masyarakat. Ya, jadi prinsip adalah hukuman itu adalah prinsipnya supaya membuat orang jera dan takut. Ya, kalau kita berbuat baik tidak korupsi, terus ada peraturan korupsi 10 juta di penjara seumur hidup. Nah, kalau kita memang tidak korupsi, ya nggak takut. Iya, betul. Apa yang ditakutin? Memang kita nggak korupsi kok. Iya. Ya. Terus hukuman mati. Ya. Iya, hukuman mati kalau memang korupsinya gede, hukuman mati. Tapi kalau saya tidak korupsi, ya saya juga nggak peduli. Hukuman mati model digantung, model pakai kursi listrik, ya kita nggak peduli. Apa pakai suntik mati, tidak peduli. Lalu yang peduli siapa dong? Iya, yang peduli ya itu kan pembela HAM itu kan. Ya, mati hidup manusia kan di tangan Tuhan. Iya. Nggak bisa diputusin kita untuk hukum mati. Maka dia protes jangan ada hukum mati. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, sekarang orang yang betul-betul anti korupsi, loh, korupsi itu kan juga melanggar HAM. Seharusnya orang lain menikmati hasil pembangunan supaya taraf kehidupannya itu bisa naik, ya, taraf kehidupannya itu bisa naik, tapi sekarang gara-gara dikorupsi, ya semua nggak jadi naik taraf hidupnya. Nah, itu yang melanggar HAM siapa? Kan gitu ya. Jadi sebetulnya ini ya susah. Ya, jadi sebetulnya kalau Indonesia itu sudah anti korupsi, dicanangkan, dislogankan, anti korupsi, kan sudah berapa tahun ini sejak KPK berdiri ini. Kalau nggak salah kurang lebih 30 tahun kan. Tapi indeks korupsi di Indonesia itu malah nggak turun. Ya, indeksnya itu nggak turun-turun, masih ada korupsi terus. Dan bahkan sekarang dirasakan sepertinya kok korupsi itu makin ada di mana-mana ya, rasanya loh ya. Nah, itu ada buktinya nggak, Om Bob? Ya, susah. Buktinya nggak ada, maka sepertinya cuma dirasakan. Ya, dirasakan kok korupsi makin lama makin banyak ya. Tapi apakah itu solusinya adalah dengan memberikan hukuman yang berat ya, supaya nggak ada korupsi lagi di Indonesia? Ya jelas, harus seperti itu. Okay. Hukuman yang lebih berat itu berbanding balik dengan kejahatan yang terjadi. Makin berat hukumannya kalau melanggar, maka makin sedikit pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Ya misalnya sekarang, itu kalau kita yang kecil aja ada urusannya ya. Misalnya orang terobos lalu lintas kalau lampu merah, kita naik motor. Ya. Terus terobos lampu merah ya. Kalau dendanya 10.000, wah banyak yang terobos. Sekarang kalau terobos dendanya 1 juta. Bagaimana? Nggak ada yang terobos, takut. Iya. Tapi apakah denda yang 1 juta itu akan efektif ya, Om Bob? Ya sekarang soal efektif atau tidaknya itu kan sebetulnya nggak tergantung dari besaran hukuman. Tapi kontrolnya ada yang ngawasin nggak? Ya sekarang katakanlah misalnya lalu lintas tadi itu, kalau melanggar lampu merah itu terus dendanya 1 juta.
Ya. Tapi nggak ada yang ngontrol. Orang lewat ngelanggar ya nggak ada yang tahu. Petugasnya nggak ada ya, maka peraturan itu tidak efektif. Ya efektif, tapi nggak 100%. Efektif 10%. Kalau ada orang yang takut ya itu berhenti. Ya, tapi orang yang wah ini nggak ada petugasnya. Karena sekarang ini kan ada lelucon itu kalau soal pelanggaran lalu lintas ya. Itu kan di pertigaan atau perempatan itu kan ada patung polisi itu. Ya. Terus ada itu yang namanya portal-portal itu kalau di perumahan itu apa itu namanya? Portal yang di tanah itu loh. Polisi tidur. Ya kan? Nah itu kan orang pada takut, makanya jadi tidak ada pelanggaran gitu kan. Nah sekarang ini seperti tadi, pelanggaran itu untuk melanggar lampu merah, traffic lamp itu kalau nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasi, ya tidak efektif. Efektifnya cuma 10% tadi itu. Ya, itulah sebabnya mengapa sekarang digembar-gemborkan. Sekarang setiap ada traffic lamp itu diawasin sama CCTV. Berarti itu juga akan menjamin jadi... Iya, jadi kalau ada pelanggaran itu udah kelihatan. Kalau kelihatan kamu tinggal didatengin. Kelihatan plat nomornya, ya kan? Datengin, didenda kamu. Ada buktinya. Nah itu kan. Oke. Nah mudah-mudahan itu bisa lebih efektif daripada yang kemarin, ya. Masalahnya kalau CCTV-nya itu yang dipasang di jalan itu misalnya ada 1.000, terus yang ngontrol siapa itu 1.000 itu. Ya jadi ini sangat berkaitan antara hukuman sama kontrolnya. Karena kembali ke korupsi. Korupsi hukumannya luar biasa. Yaitu jenis-jenis hukumannya semacam KUHP itu luar biasa. Terinci dengan bagus. Korupsi 50 juta gratis. Kan nggak jadi masuk penjara. Korupsi 500 juta, antara 50 juta sampai 500 juta, maka dia akan dihukum 5 tahun misalnya. Ya, terus bagus kan? Korupsi 500 juta ke atas sampai 5 miliar, hukuman 10 tahun misalnya. Di atas itu seumur hidup. Nah, korupsi kedua kalinya hukum mati misalnya begitu. Tapi nanti naik banding bisa turun. Nah, naik banding, kalau berani naik banding malah hukumannya lebih keras misalnya loh ya. Jadi semua orang nggak berani naik banding. Ingat dulu waktu Mahkamah Agung itu dipegang sama hakim kita yang sangat idealis, hakim yang semua orang mengatakan hakim yang luar biasa. Itu kalau nggak salah namanya Altijo Al-Kausar itu, ya yang kemarin yang sudah wafat ya, itu dari Jogja. Itu koruptor nggak berani naik banding, karena naik banding sudah banyak sejarah track recordnya dari hakim agung kita itu. Dihukum 7 tahun, begitu naik banding hukumannya 15 tahun ditambah. Jadi pada saat beliau jadi hakim agung itu, tidak ada yang naik banding. Nah ini kan orang takut. Karena naik banding kena hukuman lagi. Menurut sejarah kemarin yang naik banding itu, yang mana sampai hari ini masih ada yang di dalam penjara itu ya. Karena naik banding. Tapi kok sekarang berbeda ya? Iya, itulah makanya dari survei itu kan tingkat koruptor di Indonesia itu makin lama makin rankingnya makin di bawah. Artinya itu makin banyak koruptornya gitu ya. Tapi hukumannya menurut riset kemarin tuh makin lama makin ringan. Nah ini kan bagaimana? Kalau makin lama makin ringan, yang korupsi ya makin lama makin banyak pasti. Itu hukum alam, tuh semacam matematik itu ilmu pastilah. Ya, apalagi kalau korupsi
tidak ada hukumannya, ya semua orang korupsi. Jangan ngomong korupsi itu hubungan kita sama yang di atas. Jadi nanti akan saya pertanggungjawabkan pada saat saya menghadap diadili sama yang di atas. Misalnya begitu. Wah, itu payah lagi nanti. Kehidupan di dunia ini bisa nggak karuan. Semua korupsi. Ini jadi ya seperti itulah yang terjadi. Tapi kalau Indonesia akan memberantas korupsi, Om Bob, baiknya mencontoh negara mana ya? Ya sebetulnya kalau kita bicara mencontoh yang mana, sebetulnya kalau kita mau tidak mau, ya kita harus ikut apa yang pernah ditulis di Al-Quran itu kan, belajarlah ke negeri China. Oke. Ya itu contohnya, wong sudah dikasih petunjuk. Sana kalau hukuman korupsi itu nggak pakai lama sidangnya. Di sini sidangnya, wah disusun dulu, ya kan? Ya, materi-materi tuduhannya, wah, terus pembacaannya tuntutan dari pihak kejaksaan itu sampai berabrak-abrak bukunya, ya kan? Dibaca, yang baca aja capek ya, apalagi yang denger ya, yang denger juga capek, ya. Jadi yang baca lebih capek lah ya. Itu mau sudah begitu, hukumannya juga ternyata kan tidak besar, kadang-kadang lebih kecil dari tuntutan jaksa. Ya setelah didok, maaf ini belum inkrah karena tertuduh itu sudah mengajukan banding. Selama banding itu belum diputus, maka belum punya kekuatan hukum yang pasti, jadi belum ditahan. Masih boleh minta penangguhan, jadi dia keluar menikmati hidup bebas. Ya, kapan tuh bandingnya diputus juga masih tanda tanya, belum tahu kepastiannya kapan. Ya, nanti kalau bandingnya udah diputus, misalnya udah diputus sama atau lebih berat, tapi sekarang kelihatannya banyak yang lebih ringan ya, tapi masih nggak puas, naik ke PK, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini kan juga rame ya kan. Banyak orang ajukan juga. Sebelum PK disetujui atau belum diputus, dianggap belum inkrah. Jadi kalau pegawai negeri atau pejabat masih menjabat, kemungkinan gaji masih jalan. Menunggu. Ya, kalau sudah menunggu, sudah putusan, kok belum dieksekusi? Karena kita belum menerima salinan resmi. Jadi belum ada dasarnya, kecuali kita sudah mendapat salinan resminya dari mahkamah lah, baru kita tangkap. Misalnya begitu ya. Jadi ya seperti inilah, seperti orkestra ya. Rentetan. Tapi kalau di Tiongkok emang secepat atau sesimpel apa, Bob? Nah, kalau di Tiongkok sana itu kan cepat sekali. Nggak sampai sebulan udah selesai, langsung disidang. Duduk di depan terdakwa, dibacakan begini, ya kan? Karena sudah begini, maka hukumannya mati, dok. Selesai. Nggak sampai seminggu, selesai, udah dihukum mati. Jadi semua takut. Maka indeks korupsi di sana rendah sekali. Bahkan waktu itu kan Perdana Menterinya atau Presidennya itu, kalau nggak salah namanya siapa itu, Mr. Zhu ya, itu mengatakan, siapa yang berani korupsi akan dihukum mati. Saya sudah menyediakan 99 peti mati plus 1 peti mati. Satunya itu untuk saya. Kalau saya korupsi, saya juga harus dihukum mati. Maka peti matinya udah disiapin. Wow. Dan sekarang betul. Majunya kayak apa? Kita nggak bisa ngingkari janji. Kita nggak bisa ngingkari fakta. Siapa yang mengatakan Tiongkok tidak maju? Kalau ada yang mengatakan Tiongkok tidak maju, ya itu paling Amerika.
ya, terutama tidak maju dalam hak asasi. Nah, ya kan, ya, hak asasi selalu dimaju-majukan, dibawa ke permukaan supaya kelihatannya memang ini negara ini nggak beres seperti itu. Nah ini nggak bisa, jadi harus jadi contoh. Indonesia harusnya begitu. Tapi apakah nanti tidak menuai pertentangan, penolakan dan lain-lain gitu, Om Bob? Maksudnya itu penentangan dari HAM-HAM tadi itu. Ya tinggal dikatakan, sekarang orang korupsinya gede-gedean merugikan umat begitu banyak untuk kepentingan dia sendiri. Itu siapa yang melanggar HAM? Kan harus begitu. Ya pelanggaran HAM ada, cuman besarnya tuh lebih besar mana? Kalau dia korupsinya sampai triliunan, memperkaya diri sendiri, triliunan itu kalau memberi makan bantuan tunai langsung tuh berapa ratus ribu orang, ya kan? Itu siapa yang melanggar HAM? Sebetulnya ini aja tinggal political will ya. Kalau memang kita pengen seperti itu ya laksanakan. Pasti bersih dah. Wong sekarang aja kalau ada pejabat-pejabat sudah nggak mau pegang proyek kok. Karena takut nanti kalau dituduh korupsi. Jadi lebih baik saya tidak kerja gitu kok. Ya apalagi kalau sekarang udah berkali-kali ada hukuman mati karena koruptor. Itu kenapa bisa terjadi ya, Om Bob? Iya. Orang takut menjadi pimpinan proyek itu memang susah. Ya, karena kalau memang sudah ada sistemnya untuk memberi hukuman dan itu memang hakim-hakim atau kejaksaan itu memang sudah mempunyai tenaga ahli yang betul-betul bisa menganalisa, maka kan bisa juga putusan-putusan yang diambil oleh pemimpin proyek itu tidak semuanya jadikan korupsi. Sekarang pimpinan proyek itu kan pada takut nanti kalau ngambil keputusan dianggap korupsi, nepotisme, ada gratifikasi. Jadi takut semua. Karena yang memeriksa oknum-oknum ya, itu mungkin cari-cari perkara. Ya, sebetulnya nggak ada masalah apa-apa, tapi dicari-cari perkaranya. Tujuannya masih itu. Bagi-bagi dong kalau kamu makan. Misalnya begitu kan. Nah ini jadi susah. Sistem susah. Orang mau berbuat baik, tetapi dicari-cari masalah. Ya, dicari pasal-pasalnya macam-macam. Ya, lubang-lubangnya supaya kejeblos. Begitu. Itu juga terjadi. Ini repot. Jadi memang harus ada satu keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, di mana sapunya petugas-petugas yang membasmi korupsi itu juga harus bersih. Karena ada pameo itu. Mana bisa sapu yang bersih menyapu lantai supaya jadi bersih? Kan nggak bisa. Lantai kotor disapu pakai sapu kotor ya tetap kotor. Jadi semua tuh harus benar. Tapi Om Bob, apakah negara Indonesia tercinta ini memungkinkan untuk memberantas korupsi ya? Sangat mungkin. Tapi dengan catatan. Memang yang memegang kekuasaan ya, pejabat-pejabat itu memang semua harus betul-betul bersih. Integritasnya tinggi. Semangatnya itu untuk negara. Semangatnya untuk rakyat. Bukan untuk golongannya. Bukan untuk pribadinya. Bukan untuk itu-itunya. Ya, jadi perjuangannya itu perjuangan untuk memakmurkan rakyat. Semua demi rakyat. Dari atas. Pimpinan pucuk dari presiden ya. Presiden sampai gubernur, sampai wali kota, sampai bupati. Demikian juga dari jaksa agung sampai ke jaksa wilayah, jaksa setempat semua. Juga dari aparat kepolisian, dari Kapolri sampai bawah-bawahnya terus semua itu. Yo, terus jadi kehakimannya juga. Dari menteri kehakimannya sampai ke bawah-bawah itu semua integritasnya bagus.
Pasti iya. Pasti iya. Pasti akan tercapai. Nah, syaratnya ya memang tadi. Kalau berani melanggar undang-undang, berani melanggar aturan, hukumannya itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini ngomongin remisi dan lain-lain tuh Bob. Iya. Kalau hukumnya sudah didok, dikasih remisi. Nah itu gimana? Tapi yang ngasih remisi kan nggak salah. Karena undang-undangnya remisi adalah hak dari orang yang dipenjara. Benar. Nah undang-undangnya dirubah dong. Jadi sekarang saatnya sebetulnya Indonesia mulai memikirkan, jangan terlalu memikirkan HAM-HAM tadi itu. Memang harus pada fase-fase tertentu harus mulai memikirkan bagaimana supaya tertib, supaya jangan ada korupsi. Ya, HAM-HAM kemarin keluar itu karena kan waktu itu kan ada reformasi. Zamannya Orde Baru kan HAM itu sama sekali kan repot sekali. Ya, ditangkap tanpa ada diadili. Ya, masuk penjara. Itu 12 tahun, 13 tahun tidak ada pengadilan, ya. Itu kan HAM-HAM semua itu. Maka begitu reformasi, keluarlah undang-undang yang sangat hebat. Ya, hak asasi manusia itu betul-betul diperhatiin, boleh saja. Tapi sekarang kalau itu sudah tidak sesuai dengan zaman, ya harus dirubah lagi. Jadi berani ngambil putusan. Kemarin ada satu putusan dari Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata polisi itu boleh melakukan penggeledahan sama orang-orang. Nah itu sekarang itu kemarin keluar putusan dari MK itu. Apakah kemarin nggak berani karena ada peraturannya kalau bilang nggak boleh ya, kita nggak tahu nih. Ya, tapi kenyataan ya memang sudah maju sekarang. Kalau sekarang mulai aturan diperbaiki sedikit demi sedikit, ya cita-cita Indonesia bebas korupsi, apalagi menjelang tahun dicanangkannya 2045, kalau tidak ada persiapan-persiapan yang mendukung di bawah ini sebagai fondasinya, mungkin bisa repot. Ya, kalau mau mencapai 2045 tadi itu, tahun keemasan kan, 100 tahun merdeka, ya harus prestasinya bagus. Ya ini harus mulai sekarang ini, jangan lama-lama. Nggak pakai lama lagi untuk perbaikan. Dicari orang-orang yang integritasnya tinggi. Jangan cuma ribut melulu. Ini meribut melulu kan. Di Indonesia itu paling terkenal nih sekarang. Ribut melulu. Ya. Apa-apa begini suara negatifnya dikeluarin. Ini kurang bagus lah, pemerintah kurang bagus lah. Kapan kerjanya kalau setiap saat itu terganggu terus. Emang nggak boleh ganggu, Bob? Kalau kritik ya jelas harus. Kalau pemerintah nggak benar juga harus dikritik. Tapi jangan sesuatu yang benar dikatakan salah. Ya, kemarin itu masalah ibu kota negara Nusantara juga geger terus. Sebetulnya ide-ide yang bagus ini jangan dibikin masalah terus. Berilah kesempatan pemimpin kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Asal tidak korupsi, ya go. Jangan yang korupsi malah nggak diapa-apain. Korupsi 50 juta dibebasin. Nah itu kan nggak boleh itu. Asal uangnya kembali ya. Dan hukum menyita harta kekayaannya agar dimiskinkan juga sepertinya belum didok ini. Ya, kalau yang tadi you ngomong di Tiongkok itu disita hartanya semua untuk negara. Itu sudah ada peraturannya. Jadi begitu kamu kena korupsi, sudah dihukum mati, harta kekayaannya disita untuk negara. Semua pada takut. That's all. Oke. Well, ini sebagai penutup nih, Om Bob. Pertanyaannya adalah tahun macan. Ini tahun macan air nih. Kalau menurut Om Bob gimana ini? Iya. Tahun macan itu kan diharapkan ya pemimpin kita itu beraninya seperti macan. Oke. Ya. Terus
juga tenaganya seperti macan. Yes. Kuat gitu ya. Jadi memang diharapkan tahun macan ini bisa membawa perubahan di Indonesia. Ya, sekuat macan, segagah macan, seperkasa macan. Ya, tahun macan. Kita maju seperti macan. Yes. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya. Dan jangan lupa, Anda bisa mengirimkan komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.